Ya, saya aktivitas biasa di parlemen, kebetulan sekarang lagi reses, selebihnya dari itu ngurus partai juga. Kalau saya sih jangan dilihat dari yang berubah-ubah itu begitu ya, karena kan yang sampai ke publik seringkali juga bukan dari kita sumbernya. Jadi lebih baik menunggu sampai pengumuman resminya, dan pengumuman resmi itu kan baru dilaksanakan 2 hari lalu. Jadi finalnya adalah 812 halaman itu, begitu 812. Karena memang saya di parlemen tentu saja paham bagaimana kinerja untuk pembuatan undang-undang. Setelah diketok palu di paripurna itu, kemudian kami di DPR, Panja itu, dan kemudian tim perumus dan tim baliknya, mereka punya waktu 7 hari, jadi dari kesekretariatan di kesekjenan begitu, punya waktu 7 hari untuk mengkoreksi semua tata bahasa, kemudian tanda petik, tanda koma, dan seterusnya. Jadi ada perlu waktu untuk menyempurnakan itu, dan dikasih waktu 7 hari. Memang tatipnya begitu, Mas. Baru setelah 7 hari itu kita serahkan kepada Presiden, berharap itu sudah sempurna lah ya. Nah, kita ketika dia sampaikan kepada Presiden, pemerintah itu punya waktu 30 hari untuk melihat kembali, menyisir kembali. Jadi kalaupun nanti ada perubahan, mungkin jumlah halamannya malah berkurang lagi, atau mungkin bertambah sedikit, saya tidak tahu nantinya seperti apa. Nah, itulah akhirnya yang menjadi keputusan begitu. Tapi yang penting adalah substansi tidak berubah, pasal tidak berubah, karena itu yang melototin banyak banget. Saya kan anggota panjanya ya, dan setiap partai itu kan mengirimkan anggotanya. Jadi semua tidak ada yang mau kecolongan begitu. Kalau ada fraksi yang memang tidak setuju, sikapnya juga itu ambigu menurut saya, karena mereka ikut juga pembahasan begitu. Tapi salah satu partai ikut dari awal, yang satunya malah ikut di ujung begitu. Tapi seolah-olah ikut membahas dari awal. Ini yang sangat kami sesalkan gitu ya. Ini kan masalah komitmen begitu. Komitmen bagaimana kita itu nongkrongin undang-undang, karena terus terang orang seperti saya tidak mau dong kecolongan. Mana mungkin sih kita mau merugikan masyarakat ya. Karena kan dikatakan bahwa ini merugikan rakyat. Merugikannya yang mana? Kalau saya sih berharapnya kita itu semuanya cooling down dulu, baca dulu lah apa yang terkait dengan diri kita. Jangan sampai nanti setelah membaca malah kita malu hati gitu. Karena sesungguhnya di situ menurut saya undang-undang ini bagus begitu. Karena memang rohnya sendiri, filosofinya sendiri untuk memangkas undang-undang yang begitu banyak, tumpang tindih ya. Sehingga ini menjadi satu rancangan baru yang lebih simpel, yang memangkas semua rantai birokrasi itu begitu ya. Jadi keuntungan itu semuanya ada pada kita gitu. Dan itu yang membuat saya pribadi happy gitu ya. Happy-nya tuh karena berharap, aduh ini jadinya gimana ya. Terus kan yang penting bahwa implementasinya seperti apa ya. Kita kan menunggu peraturan pemerintahnya nih, kan ada banyak yang harus dibuat oleh pemerintah begitu. Dan tadi hari ini Bank Dunia pun menyatakan dukungannya terhadap Omnibus Law-nya. Mereka baru mengeluarkan pernyataan sikap, dan saya sungguh sesungguhnya ini salah satu karya begitu ya, karya besar begitu, karena memang kalau kita tidak sinis, kita melihat ini dengan objektif, saya kira kita akan melihat ini mensimplifikasi semuanya. Banyak orang marah. Nah, orang marahnya ini karena yang di situ yang kita potong rantai birokrasinya, mungkin itu yang marah. Yang harusnya lewat situ sekarang tidak jadi karena misalnya nih nelayan lah ya. Nelayan itu punya kapal, sekarang perizinannya nggak perlu kesana kesini. Cukup ke KPP aja. Begitu. Jadi satu kementerian aja. Mungkin yang marah-marah ini yang dipotong-potong ini begitu. Jadi buat saya sih kita lebih baik lihat ini dulu dengan rendah hati ya. Nggak usah terbawa emosi begitu. Karena begitu kita sadar bahwa undang-undang ini bener ya, oke ya gitu. Udah beberapa kali lah ya
ketika saya di dalam, masih di parlemen, walaupun ketika saya tidak sedang di parlemen, satu periode lalu saya melihat begitu banyak undang-undang yang kontroversial yang akhirnya juga diendapkan kembali begitu ya. Kalau sampai muncul itu, kita sih siap-siap saja begitu ya. Nah, masalahnya seperti RUU KUHP lah, sampai sekarang kan masih belum diundang-undangkan, belum diketok, itu kok sangat kontroversial. Nah, sesungguhnya kayak saya, mungkin saya juga sempat, ini di mana sih? Saya lihat nih di mana sih? Tapi memang kita ini pada umumnya kurang bersabar ya, kurang bersabar dan kurang telaten untuk membaca begitu. Kalau dibaca secara keseluruhan bisa saja itu menjadi satu rangkaian begitu. Tapi kalau dibacanya parsial, jadi kita mengartikannya pun sangat parsial seperti itu. Jadi nggak keseluruhan gitu ya. Nah, mungkin ini yang memicu banyak kontroversi yang terjadi di luar. Kalau kita tuh di parlemen selalu siap, Mas, karena politik itu memang sangat dinamis banget ya, sangat dinamis, dan kita kita selalu dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya suka ngagetin misalnya ya. Kalau di DPR itu ya sudah terbiasa sih menghadapi situasi yang pelik seperti ini ya. Dan seringkali juga situasi pelik ini justru menjadi satu tantangan buat kita lah. Seperti saat ini kita melihat situasi seperti sekarang, kalau saya sih nggak sabarnya kok pada nggak mau baca ya gitu. Kalau baca itu sebenarnya ini tuh bagus banget ini undang-undangnya gitu. Kalau saya memilih Golkar karena secara struktural dia sudah sampai ke desa dan sebagainya ya, partai lama ya. Kemudian secara sistem, Golkar adalah partai sistem menurut saya. Juga partai yang penuh dengan ide atau gagasan. Jadi secara sistem dan secara struktur itu menjadi satu. Dan terbuka dan modern, tidak di bawah kekuasaan satu orang begitu ya. Jadi siapapun yang mempunyai kemampuan bisa bermimpi untuk bertarung menjadi ketua umum. Jadi buat saya ya partai Golkar itu ya memang nyaman, dan mungkin juga buat teman-teman lain seringkali wah enak ya di Golkar karena kita dinamis ya dan terbuka terhadap perbedaan, kemudian ide-ide juga, dan seringkali kami di parlemen juga menjadi leader gitu. Jadi teman-teman dari fraksi lain menunggu nih apa Golkar mau gimana gitu, walaupun kita bukan the running party ya, bukan pemenang yang begitu, tapi tunggu. Saran saya kalau kita mau maju dan kita mau komit dengan pekerjaan kita, lepaskan dulu pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi kita harus committed dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kan kalau kita mau jadi politisi, jadilah politisi, jangan memikirkan pekerjaan lain begitu. Kalau memilih partai, ya harus menjadi kader partai, jangan terus yang lain-lain dikerjakan juga begitu. Jadi yang penting buat saya fokus, terus mau belajar, mau mendengar juga, dan kemudian berani untuk mengemukakan pendapat atau gagasan gitu. Jangan takut karena biasanya orang takut duluan untuk ngomong sehingga jadinya nggak pernah bunyi gitu.